Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dalam perjalanan menuju ke kota Demak, saya menyempatkan mampir ke Desa Bedono Sayung ini untuk mengunjungi sebuah makam yang sangat fenomenal, yaitu makam Syekh Abdullah Muzakir, atau dikenal dengan sebutan yang lebih akrab Mbah Muzakir. Teman-teman, untuk menuju tempat ini dari Jalan Raya Kaligawe atau Jalan Raya Semarang Demak, kira-kira berjarak 4,5 km hingga sampai di tempat parkir bis. Kalau Anda berkendaraan bis, tapi kalau menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi bisa agak mendekat. Untuk yang rombongan mempergunakan bis untuk mencapai makam itu, setelah turun dari bis hanya ada satu, yaitu menggunakan ojek perahu. Sedangkan dengan mobil pribadi dan sepeda motor ada beberapa pilihan. Tentu saja selain ojek perahu, kita bisa jalan kaki dengan meniti jembatan dan pematang di tengah laut. Teman-teman, seperti tampak pada insert gambar pada pojok kanan atas, setelah memarkir sepeda motor saya akan meniti sebuah, lebih tepat dikatakan pematang ya, pematang dan nanti jembatan sepanjang 1,2 km. Dulunya tempat yang saya lalui ini adalah perkampungan hingga ke makam. Jadi sampai ke makam yang sejauh 1,2 km itu dulunya semuanya adalah perkampungan. Karena faktor penurunan permukaan tanah dan adanya abrasi serta naiknya tinggi permukaan air laut, kampung ini menjadi tenggelam dan hilang. Dan keanehan yang timbul, hanya makam Mbah Muzakir inilah yang tidak tenggelam, sehingga seakan-akan makam ini terapung. Teman-teman, Syekh Abdullah Muzakir atau Mbah Muzakir ini adalah seorang ulama dan waliullah yang cukup terkenal dari daerah Demak. Beliau lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen di tahun 1869.
beliau ini memiliki banyak murid yang menjadi kader-kader kiai baru di Kabupaten Demak. Beberapa wali memang dari Demak, memang Mbah Muzakir ini tidak seterkenal Sunan Kalijogo dari Katilangu atau Syekh Jumadil Kubro dan Raden Patah. Namun Mbah Muzakir ini cukup populer ya pada saat itu karena ilmu ilmu kanuragannya. Jadi Mbah Muzakir ini kalau saya baca di laman milik Pemda Kabupaten Demak, beliau ora empan gaman atau kebal terhadap senjata tajam dan sebagainya. Sebelum menjadi ulama, Syekh Muzakir ini berguru ke banyak ulama, di antaranya adalah Kiai Soleh Darat yang makamnya ada di Berkuto, Semarang. Oke teman-teman, sambil melakukan perjalanan saya akan bercerita ya tentang Mbak Soleh Darat ini. Nah, pada saat sore ini bisa teman-teman saksikan sangat indah dengan kondisi matahari hampir terbenam. Ada beberapa karomah dari Syekh Muzakir ini, selain beliau menguasai ilmu kanuragan yang hebat, terus setelah meninggal beliau makamnya tidak ikut terbenam oleh air laut yang mengalami kenaikan dan daratan yang mengalami penurunan. Kemudian ada satu lagi teman-teman, bahwa sumber air di makam ini juga berada di dekat makam beliau yang tentu saja di tengah laut. Nanti kita akan melewatinya dan cukup aneh, airnya tidak asin teman-teman. Di air yang dipergunakan oleh nanti ada beberapa penduduk yang masih tinggal di sana, itu tidak asin. Nah, yang kita lewati di sepanjang jalan ini, apa ya, kalau istilah kerennya ini mah jeti teman-teman. Jeti untuk pejalan kaki terpanjang di Jawa mungkin 1,2 km, tapi juga sudah di sana sini rusak karena abrasi dan mengalami beberapa kali peninggian sepertinya. Jalan yang kita lalui ini masih cukup jauh. Kita mungkin baru berjalan sekitar 400 meteran ya teman-teman, masih 800 meter lagi.
Sebagai informasi, selain ilmu kanuragan yang hebat tadi, Mbah Muzakir juga dikenal pada saat beliau masih hidup. Beliau pintar sekali mengobati berbagai penyakit, dan beliau tidak pernah meminta imbalan apapun atas jasa mengobati beberapa masyarakat yang datang ke beliau. Pekerjaan sehari-hari Mbah Muzakir ini adalah petani dan nelayan, teman. Dan oleh masyarakat sekitar pada waktu itu, Mbah Muzakir ini dikenal sangat giat bekerja dan perkasa. Artinya sebagai nelayan dan sebagai petani, beliau mengerjakan semuanya seorang diri. Itulah gambaran singkat mengenai Mbah Muzakir. Nah, sekarang tempat atau desa Rawasari ini sendiri, dulunya ini adalah perkampungan. Dalam kurun waktu dari mulai tahun 2000-an mungkin, teman-teman, tempat ini mulai sedikit demi sedikit turun permukaan tanah, dan tentu saja permukaan air lautnya menjadi tinggi, dan tahun demi tahun menenggelamkan perkampungan ini. Sempat kampung ini dipakai untuk wisata hutan bakau, teman-teman, untuk tempat wisata hutan bakau. Tapi saat ini seperti yang teman-teman lihat, satu bakau pun tidak ada di sepanjang jalan kita menuju ke makam. Teman-teman bisa saksikan masih jauh di sana makamnya. Jadi memang ya jarak 1,2 kilo memang cukup jauh, masih sangat jauh. Dan saat ini pukul 5 sore dan matahari mulai akan terbenam. Ada beberapa rekan-rekan kita yang memancing di tempat ini. Beberapa kapal bisa teman-teman lihat. Nah, itu sangat indah kalau kita memandang matahari yang akan tenggelam. Namun sayangnya terlihat pada ufuk tempat matahari tenggelam itu justru terdapat mendung yang cukup tebal, teman-teman. Apakah kita nanti bisa melihat terbenamnya matahari masuk ke lautan atau tidak? Kita tunggu nanti. Kita sudah berjalan setengah jalan ini, teman-teman. Beberapa jalan sempat dibeton, namun juga hancur lagi. Di tempat ini pada sisi kanan
Kalau di sebelah kiri kan terlihat bambu-bambu itu untuk menjaga agar jalan ini tidak termakan oleh abrasi, sedangkan kalau di sebelah kanan beton teman-teman. Tadi sudah dibuat beton, kemudian batu-batu karang yang dimasukkan. Sore ini mulai mendung dan angin tidak begitu kencang. Tadi di latar belakang saya itu suara angin tidak begitu mengganggu rekaman video ini, karena biasanya kalau anginnya kencang kan rekaman audionya menjadi ubuk-ubuk gitu. Ini sedikit tenang dan angin tidak begitu mengganggu. Masih cukup jauh teman-teman. Saya sengaja tidak memutus perjalanan ini supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa makam ini benar-benar berada di tengah laut. Namun kalau teman-teman kesini dan malas dengan harus jalan kaki yang cukup jauh, bisa menggunakan jasa perahu yang kalau rombongannya lebih dari 6 bisa membayar perorangan. Namun kalau kurang dari 6 teman-teman harus membayar satu perahu pada hari biasa itu 72.000 teman-teman. Tapi kalau hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah, kalau tidak salah tadi saya membaca berapa, 96 atau berapa ya, agak lupa teman-teman. Tapi kalau perorangan 16.000 teman-teman. Kita sudah hampir masuk ke, saya katakanlah, perkampungan yang masih tersisa. Ada beberapa penduduk yang masih tinggal di tempat ini. Nah, itu bisa teman-teman saksikan, masih ada beberapa penduduk yang tinggal di sini. Dan di depan setelah ini ada masjid yang cukup besar teman-teman. Mungkin yang ada di daratan kalau ke masjid ke sini. Beberapa warung juga cukup banyak dan buka. Terus saya sempat mampir minum dan harganya juga wajar teman-teman, bukan harga tempat wisata, harganya masih wajar. Nah, ini beberapa rumah yang masih ditinggali. Dari kanan kiri ini masih ditinggali teman-teman. Angin panas. Oke, mencair. Yang kita lewati ini jembatan teman-teman, karena jalan darat ya, itu sudah tenggelam jalannya. Nah, yaitu naiknya itu
tidak sekali naik, tapi saya melihat ada beberapa bekas jalan yang naik lagi. Jadi mungkin dulunya sudah bisa untuk berjalan terus tenggelam lagi, jalannya dinaikkan lagi. Atau beberapa jembatan juga tadi saya sempat lihat dinaikkan lagi. Kita hampir sampai di perkampungan yang kedua ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ada lihat ada tower air. Makam dan orang-orang sini mendapatkan sumber mata air untuk dikonsumsi dari tower air tadi teman-teman. Dan anehnya tawar teman-teman. Jadi cukup aneh. Sumur ada di tengah laut. Nah itu bisa, sumur ada di tengah laut dan airnya tawar. Saya sambil menikmati perjalanan sore hari ini dan tidak tergesa-gesa, sehingga walaupun berjalan lebih dari 1 kilo tidak ada rasa penat sama sekali teman-teman. Angin berhembus sepoi-sepoi dan matahari hampir terbenam. Oke, pada sebelah kanan ini, kalau tadi kita lihat di kejauhan saya sempat zoom tadi, saat ini dengan kamera Noma kita melewati sumber airnya. Dan kita memasuki perkampungan dan banyak sekali anak kecil di sini teman-teman. Dan di depan sebelah kanan itu terdapat masjid. Nah ini banyak sekali penduduk yang masih nekat tinggal di sini teman-teman. Nah di sebelah kanan itu masjid teman-teman, dengan banyak sekali anak kecil bermain. Nah di depan ini adalah kalau kita naik perahu maka akan bersandar di tempat ini teman-teman. Nah di sebelah kiri ini adalah tempat bersandarnya perahu apabila kita naik ojek perahu. Di depan itu adalah gapuro masuk kawasan makam. Oke, ada pengumuman di Gapuro ini dilarang berhenti untuk memotret dan memancing teman-teman. Nah itu
Eh, teman-teman, kami mohon maaf, video ini tidak saya lanjutkan karena saya ditegur dengan keras, katanya tidak boleh mengambil video. Karena saya malas untuk menanggapi bapak-bapak yang menegur kami dengan keras tadi, karena setahu kami dengan tulisan yang tadi sempat saya zoom tadi, bahwa sebetulnya dilarang berhenti untuk berfoto-foto. Larangannya adalah mungkin pada saat puncak dari orang ziarah ini, di tempat ini sangat ramai, sehingga kalau kita berfoto-foto dan berhenti itu mengganggu peziarah yang lain. Tapi tidak apa teman-teman, saya terpaksa menghentikan video walaupun tinggal 100 meter kami sampai di makam. Saya mohon maaf dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.